Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah segala nikmat iman, nikmat Islam. Di hari Kamis, tanggal sekarang ya, di awal bulan Juni ini ya, setelah tanggal 9 Juni, kita masuk ke pertemuan ke berapa ya? Saya lupa pertemuan berapa ya. Intinya hari ini kita akan belajar terkait anggaran piutang. Anggaran ini materinya adalah pengembangan daripada materi kemarin terkait anggaran kas ya. Dan anggaran kas itu saya telah bahas detail terkait di kas masuk khususnya terkait piutang di situ. Padahal sebenarnya harus ada piutang di situ karena di perusahaan ada pos piutang ya dalam pemasukannya itu. Cuman saya kira kalau saya bahas di pertemuan kemarin agak ribet ya. Jadi teman-teman biar pemahamannya lebih spesifik dan lebih fokus, saya pisahkan materi antara anggaran kas dan anggaran piutang. Artinya sebelum kita mulai, kita bersyukur kepada Allah segala nikmat iman Islam, dan kita bersalawat Nabi kita yang Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, pertemuan awal ada beberapa materi yang kita bahas pada kali ini, bisa dilihat dalam slide. Langsung aja ke definisi ya. Jadi kalau definisi itu adalah piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dalam waktu selama periode yang akan datang ya. Jadi ini ngomongin memang piutang, dan tentunya dalam ekonomi ada batasan periode waktu dan ada perubahan itu yang harus dicatat dalam anggaran ini. Ya, namanya piutang itu pasti jelas dia muncul karena adanya transaksi non tunai ya. Non tunai ini berarti dia kredit kita bahasnya ya. Jadi bisa saja dia bayar tunai tapi dalam bentuk digital. Nah, itu masuk dalam kalau dalam anggaran perusahaan itu masuk dalam pembayaran tunai kalau dia transaksi digital ya. Nah, ini definisi ini harus kita sepakati dulu ya. Jadi definisi non tunai di sini adalah pembayaran secara kredit ya, bukan pembayaran secara digital gitu ya. Ya, itu harus kita sepakati. Ya, dan itu juga menunjukkan jumlah piutang tak bisa ditagih pada kurun waktu tertentu. Jadi dia piutang berapa lama? Ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan, ada kurun waktunya. Karena kurun waktu ini akan menentukan schedule penagihan ya. Jadi debt collector, kalau kita punya debt collector perusahaan, dia punya schedule penagihan gitu kan. Nah, kita beli tanah, saya lagi beli coupling di Bagus Salam tuh. Itu mereka pasti punya schedule penagihan ke saya gitu ya. Dan menampilkan saldo piutang yang akan ditagih tahun di kurun waktu berikutnya atau di bulan berikutnya. Jadi dia jelas berapa yang harus ditagih di bulan berikutnya, siapa aja yang harus ditagih gitu kan. Itu akan membantu manajemen dalam proses penagihannya. Dan tentunya akan membantu manajemen dalam manajemen di anggaran kas gitu. Karena dia jelas angka yang harus ditagih berapa, dia jelas dari total tagihan ini berapa yang harus dimaksimalkan untuk likuiditas perusahaan selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh kredit? Maksud kreditnya adalah piutang ya, piutang yang dihasilkan dari transaksi non tunai atau kredit tadi pada kas. Nah, ini yang saya bahas tadi, dia akan mempengaruhi pertama durasi kredit ya. Kan biasanya orang beda-beda, ada yang kalau kredit itu ada yang 3 tahun, 5 tahun, kalau rumah kan banyak tuh, ada 10 sampai 10 tahun. Tapi biasanya kalau developer dia udah dibayar cash sama bank langsung ya. Jadi yang sibuk lagi hanya orang bank aja. Jadi developer udah terima uang muka di awal seperti itu. Jadi yang lagi hanya orang bank. Atau perusahaan lain selain rumah kayak perusahaan motor itu kan hampir rata-rata penjualannya dalam bentuk kredit ya. Perusahaan elektronik itu mereka biasanya punya planning berapa sih penjualan di bulan ini dalam bentuk kredit. Bisa 50%, biasanya di angkanya di atas 50% itu. Jarang orang beli mobil motor dalam bentuk cash, jarang banget itu. Artinya mereka di sistem penganggaran perusahaannya, mereka memang merencanakan hampir 60 sampai 90% itu penjualannya dalam bentuk kredit ya. Dan itu tentu harus diatur ya, schedule penagihannya seperti apa ya. Karena kalau tetap diatur nanti
bingung untuk cash flow perusahaannya, akan bingung seperti ya, karena tiap bulan mereka harus menggaji karyawan, tiap bulan harus ada biaya operasional yang keluar. Nah, itu harus diatur. Yang kedua, kinerja debt collector. Jadi ini bisa diukur ya. Misalnya total tagihan di bulan ini harusnya dari semua orang yang kredit di perusahaan X itu adalah sebanyak katakanlah 10 juta. Ternyata yang tertagih oleh yang berhasil ditagih oleh debt collector itu hanya sekitar 7 juta. Berarti artinya 30% dari total piutang yang harusnya dibayar di bulan ini tidak tertagih. Nah, itu enggak, sebenarnya bukan cuma di debt collector ya, bisa juga di account officernya ya. Maksudnya itu di bagian penjualannya. Nah, dia ketika men-ACC karyawan ini boleh kredit, itu dia benar-benar sesuai dengan SOP apa enggak gitu kan. Ternyata ada pembeli yang nggak layak pinjam, misalnya dia tuh udah banyak hutang di bank lain, udah banyak ini, asetnya nggak banyak gitu kan, tapi dia kredit mobil gitu kan, dan otomatis ketika dia membayar hutang, otomatis dia akan macet gitu ya, macet. Berarti ada kesalahan dalam SOP di account officernya, seperti itu ya. Kualitas debitur juga, ini yang saya bilang tadi tuh, kualitas debitur ini dinilai dari akun officer yang dari bagian penjualannya ya. Kalau di akun officer itu orang bank ya, tapi kalau di perusahaan biasa di bagian penjualannya ya. Dia harus bisa menilai customer ini layak untuk diberi kredit apa enggak gitu kan. Dalam teori pembangunan itu ada namanya istilah CAMEL ya, saya lupa CAMEL itu ya. CAMEL itu capital, availability, measurement, itu Pak, saya lupa. Itu ada istilah CAMEL untuk bisa coba teman-teman search dari internet. CAMEL itu apa sih? CAMEL itu kan artinya unta ya. Cuman dalam istilah perbankan itu dikenal untuk mengukur salah satu indikator untuk mengukur nasabah ini layak apa enggak untuk diberi pinjaman. Dan yang keempat tentunya dia akan mengenai kondisi perusahaan secara umum tentu ya. Yang tadi saya jelaskan di awal, dia akan mengenai cash flow perusahaan secara umum. Karena kalau durasi yang terlalu lama dalam pinjaman ya, itu akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Makanya kalau kita lihat rata-rata kalau kita mau kredit mobil itu 5 tahun ya kalau nggak salah ya, nggak bisa lebih dari itu ya. Rata-rata kredit mobil itu 5 tahun, 3 tahun, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Mereka bisa menetapkan seperti itu, nggak bisa di atas 7 tahun ya. Beda sama perumahan. Kalau kredit rumah itu bisa sampai 15 tahun ya. Kalau kita kredit rumah bisa sampai 15 tahun. Kenapa kok bisa berbeda? Karena mobil, saya nggak bawa ilustrasinya sini, teman-teman saya baca ilustrasi mobil itu hari ini kita beli, besok tuh nilainya udah menyusut. Memang 1% udah menyusut nilainya. Misalnya kita beli hari ini 100 juta, besok nilainya udah tinggal, ketika kita jual kembali besok tiba-tiba kita butuh uang mau jual kembali, nilainya mungkin 100 juta, masih udah turun 99 juta gitu ya. Jadi ada depresiasi nilai. Beda dengan rumah sama tanah. Rumah dengan tanah tuh kenapa perusahaan berani kreditnya lama gitu ya? Karena nilainya akan terus meningkat ya. Harga tanah nggak ada ceritanya harga tanah itu turun ya, pasti akan naik ya. Mungkin harga bangunan mungkin akan turun ya, karena ada depresiasi nilai. Misalnya dulu bangunan pertama dibangun itu akan bagus ya, ketika lama dia malah lumutan gitu ya. Jadi emang kalau teman-teman lihat ya, rumah nggak berpenghuni gitu kan, lama ditinggal gitu, itu pasti banyak setannya, itu cepat rusak gitu, cepat rusak ya, benar. Tapi kalau rumah itu apa ya, dihuni sama manusia, misalnya jinnya nggak ada gitu ya, jinnya menyingkir. Dan rumah itu walaupun dia nggak terlalu kaya gitu, nggak pandai merawat rumah, ya minimal rumah itu akan tetap bagus gitu, layak untuk dihuni lah gitu. Tapi kalau nggak ada penghuni ya pasti rusak gitu. Karena banyak jinnya itu ya. Ya, anggaran ini juga dapat membuat kualitas karyawan, untuk membuat apa ya, ranking karyawan dan kualitas klien. Nah, klien kita seperti apa gitu, apakah kita sudah punya apa tuh database klien yang baik gitu kan. Itu akan membantu kinerja perusahaan ke depannya ya. Karena makin banyak klien, makin banyak silaturahim, apalagi dengan kolega-kolega yang baik,
tentunya akan menambah nilai kebaikan dari perusahaan tersebut. Oke, nah ini ada manfaat piutang dianggarkan. Kenapa sih piutang ini dianggarkan juga gitu ya? Banyak banget ya macam-macam anggarannya ya. Nanti dengan khawatir nanti ketika UAS kita nggak bahas pertanyaannya nggak satu-satu ya, misalnya dikompel aja ya. Kalau kita baca dalam definisinya, anggaran piutang mempunyai suatu standarisasi yang dipakai ya. Masing-masing institusi punya kebiasaan melakukan gambar dan pola yang diinginkan berdasarkan keluhan dan kebutuhan institusi. Manfaat institusi melalui piutang dianggarkan. Ini ada manfaatnya ya. Pertama adalah memperkirakan tingkat piutang di setiap periode. Beda-beda ya. Jadi biasanya kita bisa mengukur di bulan ini pendapatan akan meningkat gitu kan. Contohnya kayak tadi, kayak mobil itu di bulan apa nih, di tahun di masa pandemi ini kan nilainya turunnya, tingkat penjualannya turun. Tapi ketika bulan apa nih, bulan Mei sampai bulan September itu ada kebijakan dari pemerintah, jadi mobil itu bebas pajak. Ini juga kritik ya dari orang ekonomi ya, di grup-grup teman-teman saya itu, mobil itu biaya cukainya dibebasin, jadi nilainya bisa turun. Artinya harga mobil itu lagi murah sekarang itu, karena nggak kena biaya cukai ya. Bulan Mei itu malah 0% ya biaya cukainya nggak salah, selama 2 bulan. Sekarang udah 25% dari total yang seharusnya. Sedangkan kritik daripada ekonomi itu malah sekarang tuh sembako mau dipajakin, kebanyakan. Padahal sembako itu keuntungannya sangat tipis ya. Orang jualan sembako tuh jualan bayam misalnya seikat 1.500, paling untungnya cuma 300, 500 lah paling banyak gitu ya, tipis banget ya. Itu mau dipajakin sama pemerintah. Allah alam lah gimana, itu masih rencana tapi Allah alam. Yang kedua adalah mengetahui invoice yang akan ditagihkan. Jadi kita tahu nih invoice yang akan ditagihkan berapa gitu ya. Jadi nggak buta gitu kan. Perkiraan adalah sumber dari penjualan. Nah, jadi kita yang ketiga adalah memperkirakan anggaran cash ya, sumber cash yang akan masuk dari penjualan non tunai. Karena ini kan penjualan tunai ini ada kalanya, ada berkala, ada sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai 15 tahun. Nah, itu akan memastikan. Nah, jadi kalau kita dihitung tiap bulan kelihatan nih cash flow perusahaan seperti apa, seperti itu ya. Jadi tiap perusahaan di sini dalam konteks anggaran piutang itu bebas melakukan polanya sendiri dengan formatnya masing-masing tergantung karakteristik. Yang seperti saya sampaikan tadi, perusahaan mobil, penjualan mobil maksud saya, itu beda dengan perusahaan developer ya, pola kreditnya gitu kan. Atau ada juga yang sekarang lagi ramai kan penjualan terkait PU ya, model arisan ya ibu-ibu ya. Mungkin di sini ada juga yang akhwatnya yang PO gitu ya, yang pembelian barang pre-order gitu kan, itu kan juga ada anggaran ini ya. Kalau kita mau sedikit profesional, kita bisa membuat anggaran apa namanya itu, anggaran piutangnya ya. Arisan itu sebenarnya hutang juga ya, karena setiap kali kita beli gitu kan, kita mengambil bukan kita beli ya, ketika kita bayar uang arisan tapi kita belum dapat jatah barang itu, artinya kita meminjamkan uang kita kepada teman kita yang udah dapat duluan. Misalnya kita arisan selama setahun, 12 bulan ya, kita dapat barangnya kira-kira di bulan Oktober gitu kan. Artinya dari bulan Januari sampai bulan September kita minjemin uang kita ke teman kita yang lain gitu kan, agar bisa dapat barang itu duluan gitu kan. Ketika bulan Oktober kita dapat, kita minjem duit orang agar kita bisa dapat barang itu duluan sampai di bulan Desember, sampai arisan itu berakhir dan begitu selanjutnya. Nah, ini ada beberapa sedikit pengelompokan piutang yang akan sedikit saya bahas. Jadi, kalau perkiraan piutang, itu memang biasanya merujuk pada banyaknya invoice yang ditagih. Jadi, patokan daripada anggaran piutangnya banyak invoice yang ditagih, tagihannya berapa. Ya, jadi, bagian akuntan akan menghitungnya dari invoice yang muncul ya, dari penjualan ya. Hitungan dari sana ya. Makanya ini penting dalam SOP penjualan ini harus ada invoice yang keluar ya, agar pencatatannya terukur gitu kan. Nah itu banyak ada bentuk baik dalam bentuk. Jadi kalau ini ya, pengelompokan piutang ini nggak cuma ke customer ya, bisa aja ke korporasi, perusahaan lainnya,
terutama kalau dia perusahaannya kayak supplier misalnya. Teman-teman dia supplier misalnya apa ya, spare part gitu ya, menyetok kepada perusahaan mobil misalnya, otomatis itu piutangnya kepada ini, kepada korporasi ya. Kalau pada korporasi mungkin benar dalam bentuk vessel ya. Dia lebih resmi karena angkanya lebih besar daripada customer. Kalau customer kan individu ya, individu. Ya, individu itu ada konsekuensi hukumnya ya nanti ya, ada konsekuensi hukumnya. Beda antara yang ini perdata sama pidana nanti ya, itu perlu dipikirkan. Jadi perusahaan seperti apa, ke customer seperti apa itu beda ya. Atau piutang juga kepada pekerja ya. Dan pekerja itu lagi butuh uang buat apa ya? Buat ada yang sakit segala macam gitu kan. Kalau yang sakit itu bisa dimasukkan dalam bentuk piutang ya. Atau kalau perusahaan itu invest di perusahaan lain juga bisa. Jadi ada 3. Jadi pertama ada pikiran piutang. Nah ini yang kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu biasanya dalam bentuk piutang dagang dengan customer, ya khusus pada customer aja ya. Untuk ke karyawan, untuk ke perusahaan nanti kita bahas di pertemuan yang lain mungkin. Itu yang kedua adalah menyatakan surat vessel ya. Ini biasanya kepada korporasi atau meminjam sejumlah dana korporasi piutang dagang juga. Jadi bisa saja ini ya, di sini ada korporasi yang minjam dana itu juga bisa dimasukkan ke dalam piutang. Nah, kalau piutang lain-lain termasuk daripada bagi hasil yang dibayar. Kalau misalnya dia invest, perusahaan kita tuh investasi di misalnya, kan banyak perusahaan sekarang tuh dia bergerak di bidang mobil, tapi dia juga mau bergerak di bidang spare part, atau bergerak di bidang perumahan, tapi dia mau bergerak di bidang pengadaan batu bata, pengadaan semen, atau toko bangunan. Jadi ada perusahaan seperti itu ya. Banyak sekarang tuh trennya seperti itu. Jadi dia ingin menguasai supply chain daripada alur perusahaannya dari hulu ke hilir gitu ya. Dia kalau developer sendiri kan dia kan otomatis dia harus mencari partner di bidang toko bangunan gitu kan, pengadaan batu bata gitu kan. Tapi kalau dia buat perusahaan sendiri atau dia bagi hasil yang toko bangunan itu, otomatis itu akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan karena dia bisa mendapatkan harga yang lebih miring seperti itu. Dividen ya kalau dia invest di pasar modal gitu ya. Pajak, tiba-tiba ada kebijakan pemerintah, ada potongan pajak gitu kan. Kayak tadi yang saya bilang kayak mobil kan ada potongan biaya cukai, padahal dia udah anggarin nih untuk biaya cukai seperti ini, ternyata ada potongan oleh pemerintah, jadi dia bisa masukkan dalam pos piutang. Ada potongan diskon dari supplier tiba-tiba ya. Ada juga dalam deposit ya. Ini deposit perusahaan contoh aja ya. Deposit ini banyak ya. Misalnya banyak sekarang tuh di perusahaan developer tuh juga nggak cuma developer ya, banyak perusahaan seperti itu. Dia ketika dia berpartner dengan perusahaan X, dia mendeposit dananya ke sana agar ketika dia butuh barang dari supplier itu dia tinggal ngambil gitu kan. Nah itu juga bisa masukkan dalam piutang lain-lain ya. Banyak sekali deposit pulsa contohnya ya. Kalau teman-teman jualan pulsa kan kita kan mendeposit ya. Nah, itu bisa dimasukkan dalam pos piutang atau pinjaman pekerjaan lain-lain seperti itu. Faktor yang mempengaruhi tentunya yang paling awal adalah anggaran penjualan. Jadi bagian penjualan akan mengestimasikan, memforecast berapa sih jumlah penjualan di bulan ini, bulan kedua, bulan ketiga, Januari, Februari. Itu ada biasanya di tahunan berapa atau dalam bentuk triwulan juga boleh. Yang kedua, situasi kompetisi di pasaran ya. Makin ketat persaingan di pasar, makin banyak perusahaan yang sama yang bergerak di bidang yang sama di pasar, otomatis kompetisi akan semakin ketat. Otomatis kalau kompetisi semakin ketat, perusahaan akan semakin inovatif dalam memberikan kredit ya akan semakin inovatif dalam memberikan kredit. Kedua adalah peringkat pada kompetisi. Biasanya kalau perusahaan itu bagus ya, udah punya brand bagus gitu kan, biasanya dia lebih banyak meminta pembayaran dalam bentuk tunai ya, karena yang butuh adalah customernya ya, karena dia udah punya brand, biasanya seperti itu. Otomatis rasio penjualan dalam bentuk kreditnya akan menurun ya, yang awalnya mungkin 80% turun menjadi 50%. Tapi kalau dia pemain baru di pasaran ya, kembali ke ini ya, kompetisi di pasaran, biasanya dia akan meningkatkan rasio penjualan dalam bentuk kredit seperti itu.
Menurut tujuannya adalah saat membayar yang diajukan perusahaan. Ini ribet apa enggak ya? Ya mungkin banyak nih beda ya. Mungkin di bank konvensional sama di bank syariah kita lihat saat membayar apa tuh untuk mengajukan pinjaman tuh lebih mudah di bank konvensional sebenarnya ya, daripada bank syariah. Itu juga PR bagi bank syariah sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah yang kelima, kebijakan saat menagih hutang. Nah, ini kebijakan perusahaan masing-masing, bagaimana bentuk dia menagih ya. Jangan sampai kebijakan menagihnya seperti pinjol ya, pinjaman online, sampai apa ya, menzalimi orang, mencuri nomor kontaknya, menyebarkan aibnya, itu nggak boleh ya, dalam Islam nggak boleh seperti itu ya. Itu harus diperjanjikan di awal. Ketika kita ada akad kontrak hutang dengan klien, itu kita harus menjelaskan bagaimana metode penagihannya seperti apa, kalau gagal bayar seperti apa, ya kalau macet seperti apa, restitusi pinjamannya seperti apa, terus kita jelaskan. Dan jangan sampai ada aspek yang merugikan salah satu pihak. Kalau kita lihat culture ya atau budaya dari pajak orang yang ngasih pinjaman di Indonesia ini, itu saya lihat kalau di klausal pinjamannya itu ada tulisnya kecil itu, panjang banget berapa halaman itu kan, tapi tulisnya kecil gitu kan, terus orang malas baca gitu kan. Jadi ketika orang dapat klausal itu mereka hanya tangan aja gitu, nggak mau baca term and condition, itu nggak mau baca ya, padahal di situ ada poin-poin yang mungkin merugikan pihak yang dikasih pinjaman seperti ya. Nah, yang keenam adalah program pelaksanaan menjual non tunai untuk barang yang produksinya. Jadi gini, tiap perusahaan yang tadi saya sampaikan, dia ada target nih. Jadi dia nggak mungkin 100% menjual barangnya secara kredit, itu nggak mungkin. Ada batas maksimal, ada batas minimal seperti itu. Nah, itu tergantung kebijakan perusahaan ya. Kalau semuanya kredit, otomatis cash flow-nya akan terganggu. Cash flow perusahaan pasti akan terganggu karena dia selalu ada pengeluaran rutin tiap bulan, operasional lah, bayar SDM-nya, bayar listriknya, berapa lah, segala macam itu kan harus bayar terus tiap bulan. Kalau semuanya 100% kredit ya susah dia bayar itu semuanya. Nah, itu tergantung kapasitas cash flow perusahaan masing-masing. Oke, nah sudah dikasih, kita langsung aja ya, kasusnya biar cepat selesai. Soalnya nggak lama ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada perusahaan X lah gitu ya. Dia target penjualan di tahun ini katakanlah ya, ini barang apa ya, saya kurang tahu ya, barangnya apa lah gitu ya. Di Rp4.000 itu apa tuh? Yang harganya Rp4.000. Ya katakanlah barangnya adalah buku kayak atau apa ya, mainan anak gitu ya, mainan anak. Ya soalnya dekat saya lagi ada mainan anak, kebencian mainan anak. Jadi di bulan November itu 500 ya, 500 unit target penjualannya. Juni 2021 adalah 250 unit, dan begitu selanjutnya ya. Di sini ini saya kasih ini aja biar kelihatan. Ini target penjualannya ini ya, target penjualannya ini. Oke, ini unit ya. Terus ketentuannya adalah harga barang itu di November 2020 adalah Rp4.000 per unit ya. Rencananya ada kebijakan perusahaan karena ada kewajiban pandemi segala macam, kita mau menaikkan penjualannya. Mau menaikkan penjualan, menaikkan harga akan rencana akan naikkan. Berapa naikkan? Sebesar 25% daripada Rp4.000. Jadi nanti kalau nanti di bulan Januari artinya harganya akan naik 25% dari angka 4.000 ini ya. Dan mulai 1 April naik lagi sebesar 10%. Mungkin karena mendekati lebaran, barang-barang naik dia mengikuti harga barang naik lagi sebesar 10%. Berarti naik ini 10% bukan dari 4.000 ya, 10% daripada kenaikan harga di bulan Januari tadi ya. Nah, kita juga menghitung ada piutang tak tertagih. Ini bahasa tak tertagih ya, artinya itu tidak bisa ditagih. Jadi benar-benar kita alokasikan, kita anggarkan, ada diestimasikan, diperkirakan ada piutang yang tertagih sebesar 20% dari penjualan non tunai ya. Dan ada kebijakan dari perusahaan, maksimal penjualan dalam bentuk kredit atau non tunai di sini adalah 70%. Jadi maksimal 70% ya. Nggak boleh lebih dari angka 70%. Ini kebijakan perusahaan. Makanya teman-teman di sini kan sebagai ekonom nanti di perusahaan masing-masing bisa menentukan berapa jumlah maksimal daripada penjualan kredit seperti itu. Nah, siklus penagihannya seperti ini.
Jadi 50% itu dilunasi dalam waktu 30 hari atau di bulan pertama. Misalnya dia minjem di bulan Januari, artinya di bulan Februari itu 50% udah kebayar. Ya. Biasanya gitu ya. Biasanya itu orang tuh di awal-awal minjem itu cepat bayarnya. Tapi udah lama, itu mulai tuh penyakit manusia muncul tuh. Ya. Mulai kebiasaannya menunda hutang itu mulai muncul ya. Karena di sini nggak boleh ya menunda hutang ya. Jadi dalam hadis Rasulullah saya sampaikan, karena ini ekonomi Islam ya, saya sampaikan orang yang berhutang dan dia mampu membayar hutangnya, tapi dia nggak mau bayar hutangnya itu dengan alasan apapun lah gitu kan, dengan alasan ada kebutuhan lain segala macam. Sebenarnya dia mampu membayar hutangnya, maka dia akan mendapatkan dosa setiap harinya 1 sampai dia lunasi hutangnya. Itu hadis Nabi. Ya. Jadi walaupun kalian nggak apa-ngapain dapat dosa itu, ada saya mampu bayar hutang tapi menunda hutang, dia akan dapat dosa setiap hari sampai dia bayar hutangnya. Dan Rasulullah juga bersabda, orang yang berhutang itu nggak akan bisa masuk surga sampai dia lunasi hutangnya ya. Dan di akhirat itu nggak berlaku rupiah, nggak berlaku dolar, nggak berlaku emas, yang berlaku adalah pahala dan dosa ya. Jadi kita akan bayar hutang kita dengan pahala. Itu luar biasa ya. Bahkan orang mati syahid pun, orang penghafal Quran itu nggak akan, penghafal Quran ya, itu nggak bakal bisa masuk surga kalau dia masih ada tanggungan hutang dunia ya, sampai dia melunasi hutangnya. Makanya hati-hati, jangan mudah-mudah berhutang, dan jangan sampai ketika berhutang kita menundanya seperti itu ya. Dan yang kedua adalah biasanya ini ketentuan ya, ini kembali ke soal. Jadi di bulan pertama 50% itu terbayar lunas. Di bulan ketiga, bulan kedua maksudnya itu 30%. Ini ketentuan ya, ketentuan. Ini ditentukan dari apa? Dari data historis biasanya, dari data historis. Rata-rata seperti ini. Di bulan ketiga 20%. Artinya di bulan keempat nanti dari dia minjam itu artinya kreditnya udah lunas, ya, kreditnya udah lunas. Ini cuma untuk gampang aja hitungnya ya. Ini bisa tahunan ya, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Cuma ini supaya teman-teman mudah ya, mudah menghitungnya. Saya bikin soal yang mudah dipahami seperti itu. Di katakanlah bulan Januari minjam, Februari lunas 50%, Februari Maret ya, Maret lunas 30% dan April lunas 10%. Artinya di bulan April sudah 100% lunas ya. Nah, jawabannya seperti ini. Pertama kali yang kita hitung adalah berapa sih penjualan dalam bentuk kredit. Itu yang pertama kali kita hitung ya. Pertama kita lihat dari tadi total penjualan per unit tadi dikali dengan harganya berapa. Harganya kan satu unit itu Rp4.000 ya. Berarti pendapatan penjualan omsetnya di bulannya adalah Rp2 juta ya. Karena penjualan non tunainya adalah 70% ya dari total penjualan, artinya 2 juta dikali dengan 70% di sini ya. Ini rumusnya saya tulis di sini biar teman-teman gak bingung nih. Soalnya kemarin banyak nanya salah satu tuh menjawab di saya nih caranya gimana segala macam. Ini saya tulis di sini ya. Jadi penjualan dikali 70% dapatlah angka 1.400.000 ya. Ini dikali 70%. Nah, tadi sesuai dengan soal, di Januari 2021 harga akan naik menjadi harga naik 25%. Artinya 4.000 ya, ini rumusnya ya. 4.000 ditambah 4.000 dikali 25%. 4.000 tinggal saya tulis pula ya. Sebenarnya ini gampang ya, teman-teman. Kalau biasa ngitung ini nggak usah jelas-jelas sebenarnya. 4.000 ditambah 4.000 dikali 20%. Jadi 4.000 kalau dikali 20% adalah 1.000 ya. 20% daripada 4.000 adalah 1.000. Artinya 4.000 ditambah 1.000 sebenarnya Rp5.000. Ya, ini naik di sini ya. Jangan lupa. Ini lihat kembali ke soal tadi. Dan di bulan April, karena mungkin saat ini dekat Lebaran, harga akan naik lagi 10%. Ini 10% bukan dari 4.000, tapi 10% dari 500. Ya, berarti rumusnya adalah 5.000 ditambah 5.000 dikali 10%. Dapatlah angka 5.500 ya. 5.000 ditambah 500 kali 10% daripada 5.000 adalah 500. Seperti itu. Dan dikalikan dengan penjualannya. Ya. Dikalikan dengan penjualan di sini ya. Ini penjualannya di sini. Dikalikan penjualan di sini. Dapatlah angka rupiahnya di sini dan semuanya dikali dengan 70%.
Jadi total kredit sampai dengan bulan Juni 2021 adalah sebesar 18.165.000 nih. Ini totalnya. Ini yang kita cari dulu ya. Ya. Oke, kalau nggak ada kurang dipahami silahkan langsung bertanya di chat ya. Selanjutnya untuk schedule-nya seperti ini. Jadi dari kredit tadi, total penjualan dalam bentuk kredit di sini ya. Kita masukkan di kolom ini. Terus kredit netonya adalah tadi ingat ya tadi ya ada 2% yang tak tertagih. Jadi dari 1.400.000 dari total kredit itu ada 2% yang tak tertagih. Ya. Kita nggak bahas dia kapan lunasnya seperti di anggaran cash ya. Jadi kita di sini akan bahas, kita hanya akan masukkan dalam rumus. Jadi ada 2% tak tertagih dari 1.400.000. Jadi rumusnya adalah kalau kita lihat di sini, nah ini saya tulis rumusnya sini. Berarti kredit ini dikurangi dengan kredit dikali 2% ya. Jadi ada tertagih sebesar 2% ya. Dapatlah angka 1.372.000 dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Nah, sekarang kita lihat di schedule pengumpulan utang. Jadi di sini sebenarnya ada yang miss ya. Kalau kita lihat kolom di sini ini Januari, Februari sampai Juni. Sedangkan di sini ada dari November ya. Ya. Kenapa di sini saya tulis dari Januari sampai Juni? Karena di soalnya, perhatikan soalnya, yang ditanya adalah tagihan dari bulan dari bulan Januari sampai Juni ya. Lihat kembali ke soalnya. Nah, kan di sini saya tulis dari Januari, Februari, Maret sampai Juni ya. Dari tadi kalau nanti tadi soalnya dari bulan Desember sampai bulan Juni, nanti saya akan tambah kolom lagi seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat di bulan Januari ya. Ini kok ada angka 274.000. Nah, ini adalah tagihan bulan ketiga ya. Tagihan bulan ketiga dari cicilan di bulan ini karena dari bulan November ya. Ini kan November ke Januari itu adalah 3 bulan jaraknya. Berarti itu kalau kita lihat di bulan ketiga itu adalah tagihannya sebesar 20% ya. Kalau yang bulan pertama 50%, kedua 30%, yang ketiga 20%. Artinya ini 1.372.000 dikali dengan 20% ya. Dan begitu seterusnya. Jadi yang kuning-kuning ini adalah tagihan bulan ketiga ya. Jadi yang ini yang Februari di sini adalah bulan ketiga dari bulan yang ini kan Februari ya. Yang ini berarti ada bulan ketiga daripada dari tagihan bulan Desember. Benar ya. Desember, Januari, Februari, Desember, Januari, Februari. Ini bulan kedua, maaf. Ini kan bulan kedua ya. Maaf, ini bulan ketiga, ini bulan kedua. Nah, yang ini Januari. Nah, ini baru yang ditanyakan dalam soal ya. Jadi kalau ini kelihatan, ini yang kuning-kuning ini berarti adalah tagihan bulan ketiga. Jadi bulan pertama adalah Januari, ya. Jadi di bulan Januari itu dia langsung dibayar 50%, ya. Terus yang Februarinya 30% dan Maretnya 30%. Rumusnya seperti apa? Nah, untuk yang kuning, ini bisa dilihat ya, yang kuning-kuning ini udah saya kasih warna biar untuk membedakan teman-teman gampang memahaminya. Jadi kredit neto ini dikurangi dengan kredit neto dikali 20%. Karena estimasinya adalah di bulan ketiga itu tagihannya tinggal 20% saja. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang warna hijau itu dianggap sebagai bulan kedua, ya. Bulan kedua, jadi tagihan netonya adalah sebesar, kalau kita lihat dari sini, sebesar berapa? Kalau kembali ke soal adalah sebesar 30%. Ya. Jadi tinggal kredit neto dikurangi dengan kredit neto dikali 30%. Seperti itu. Sedangkan yang biru, nah, karena dia 50%, berarti kredit neto dikurangi dengan kredit neto dikali 50%. Gampangnya kalau itu sebenarnya sih ini kan teman-teman ya. Teman-teman bisa aja kredit neto dibagi 2 selesai gitu, sama aja. Ya, itu cuma masalah matematis aja ya. Masalah matematis. Ini biar sama, biar teman-teman bingung, biar kelihatan dari panduan soal sampai ke rumus biar kelihatan. Ya. Baru dijumlahkan, ya, baru dijumlahkan. Jadi kelihatan tagihan dari schedule tagihan dari bulan Januari ini kita jumlahkan ya. Jadi ini adalah yang kuning adalah tagihan bulan ketiga dari cicilan bulan November. Yang hijau adalah tagihan kedua dari bulan Desember. Sedangkan yang biru adalah tagihan pertama dari bulan Januari ya. Nah, ini di total dapatlah angka seperti ini. Ya.
angka yang di bawah ini. Jadi yang harus ditagih debt collector di bulan Januari adalah sebesar 1.554.000 dan begitu seterusnya sampai selesai. Ya, saya kira ini sangat mudah dipahami ya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung di chat aja ya, jangan lama-lama ya chatnya. Bagus nanti ketika kuliah ngechatnya itu jangan setelah selesai kuliah, jadi saya kadang balasnya agak lama ya. Oke, saya kira cukup latihan ya, seperti biasa. Ini biar teman-teman benar-benar kelihatan nih, paham apa enggak ya. Soalnya sama persis ya, cuman ininya aja saya ubah ya. Ininya target penjualan saya ubah, ininya unitnya juga saya ubah, sama ininya nih saya ubah nih 70% tuh ya. Yang saya ubah cuma dikit nih. Silakan teman-teman kerjakan berdasarkan apa yang sudah dicontohkan di slide sebelumnya. Terima kasih, semoga manfaat dunia akhirat ya. Sekian, wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.